Bulatan lengkap.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, salam kenal dari aku, mahasiswa bimbingan konseling Universitas Indraprasta. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir praktik layanan bimbingan konseling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ibu ucapkan terima kasih kepada teman-teman anak-anak ibu yang sudah datang ke sini meluangkan waktunya. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah baik ibu. Sudah ada izin belum buat orang tua hari ini? Sudah ya. Dapat izin semua kan? Atau ada yang daripada makan siang belum? Sudah bu. Seperti yang ibu kirimkan sebenarnya kalian tidak undangan dari peserta. Ibu minta kalian datang sini berkumpul dengan semuanya untuk menghadiri kegiatan hari ini. Namun akan lebih baik sebelum kita memulai kegiatan, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Baik, pertemuan hari ini, pembelajaran hari ini yaitu kita akan melakukan kegiatan konseling kelompok. Ada yang sudah pernah mengikuti konseling kelompok? Silakan. Oke. Ada teman yang baru datang, kita tunggu sebentar, boleh? Boleh dulu. Kita lanjut ya. Hari ini merupakan kegiatan konseling kelompok. Ada yang sudah pernah melakukan konseling kelompok? Belum. Jadi tidak apa-apa. Ini jelaskan tidak dulu ya. Ya, konseling kelompok adalah kegiatan yang dilakukan oleh kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Yang artinya semua anggota peserta ini akan berinteraksi dengan jenis dapat berbicara, mengeluarkan pendapat, juga bisa menanggapi apa yang teman-teman kalian katakan, serta menjadi saran. Seperti kita dalam konseling itu memiliki tujuan yang mana kita dari tujuan ini diharapkan kalian mampu berbicara di depan orang banyak, mampu mengeluarkan pendapat, mampu bertanggung jawab atas apa yang kalian ucapkan, juga bisa saling mengerti, menghormati, menahan emosi saat kita melakukan dalam kegiatan konseling itu ada tata caranya yang harus kita ikuti. Ini itu akan menjelaskan tata caranya. Yang pertama, anggota kelompok kita semua akan berbicara secara bebas untuk mengeluarkan pendapatnya, untuk berbicara sukarela, lalu juga mendengarkan dengan baik jika ada anggota kelompok yang lainnya berbicara, mengikuti peraturan
lagi mau berbicara, angkat tangan terlebih dahulu. Jika sudah dipersilakan baru berbicara. Ketiga, biarin double suara. Bisa dipahami? Bisa dipahami. Dalam perselingkuhan sendiri ada asas yang harus kita perhati. Asas yang ini ada. Yang pertama, asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan adalah sesuatu yang kita bisa harus hanya kita saja yang tahu. Setelah keluar dari ruang konseling, datang tidak membahas lagi apa yang sudah dibahas. Lalu keterbukaan. Ibu berharap kalian nanti terbuka dalam permasalahan kalian atau apa yang bisa kalian sehingga kalian bisa sukarela memberikan saran kritik atas kalian. Nah ini juga itu ada kesukaraan. Ini kalian sukarela memberikan. Tidak ada paksaan. Jadi ini tidak mengapa kamu berbicara. Kamu siapapun yang berbicara. Yang terakhir itu asas kenormatifan, yaitu asas kenormatifan, kehidupan, aturan yang harus kalian diharap bisa dipahami. Kita mulai perkenalan dulu kali ya. Kayaknya di sini banyak yang belum kenal satu sama lain ya. Kita mulai terlebih dahulu deh agar kalian nanti memang namanya cukup nama, kelas, dan mata pelajaran yang kalian suka. Ibu mulai ya. Perkenalkan nama ibu Laila, biasa dipanggil Laila. Ibu merupakan lulusan dari Universitas Indonesia dan ibu saat kuliah di Salatiga pelajaran psikologi perkembangan dewasa. Silakan, ada yang ingin perkenalkan diri? Silakan. Nama saya Firman, saya kelas 9. Saya suka bahasa Inggris. Yang lainnya? Nama saya Lydia Adina, kelas 9, saya suka mempelajari orang. Yang lain? Oke. Nama saya Putri, kelas 9, pelajaran psikologi bahasa Inggris. Ada lagi? Baru-baru boleh? Nama saya Nadia Ibu, saya kelas 9, pelajaran saya itu yang lain? Nama saya Yudara, saya kelas 5, pelajaran saya itu sudah. Saya Elano, saya dari kelas 9, pelajaran saya itu berbarengan lagi. Ayo siapa yang mau buat? Semuanya sudah pada kenal dulu ya. Pada sudah pada kenal berarti kan? Belum. Nah, agar semakin ingat nih, kita memakai nama yuk. Oke, pakai nama itu jadi kalian nanti akan menyebutkan nama orang yang di sebelah kanan terlebih dahulu. Nama kalian, lalu ditulis orang kiri terlebih dahulu. Dan orang yang pertama kali pertama itu masing-masing. Jadi langsung menyebutkan nama, langsung diserahkan ke orang sebelah kirinya. Orang sebelah kirinya menyebutkan orang pertama dulu. Lalu menyebutkan namanya, diserahkan ke sebelah kirinya. Orang sebelah kirinya, sebelah kanannya menyebutkan dari yang pertama. Kedua, ya, namanya baru diserahkan lagi. Begitu sampai terakhir, dan tadi menyebutkan orang pertama terlebih dahulu sampai menyebutkan namanya lalu diserahkan. Mengerti? Ulang kata.
ya. Yang di sebelah kanan saya, di sebelah kiri saya juga. Dan saya Putri, di sebelah kiri saya ada Nida, Putri, Sembilan. Sebelah kanan saya, sebelah kiri saya ada Nida, Putri, Sembilan, dan sebelah kiri saya ada Nida, Ular, Amalia, dan saya Nadia. Sebelah kanan saya, sebelah kiri saya ada Nida, Putri, Ular, Amalia, Nadia, dan saya Nadia. Sebelah kiri saya ada Nida, Putri, Ular, Amalia, Nadia, Nida, dan Desi Ular. Sebelah kanan saya, Ular, kiri saya ada Nida, Putri, Ular, Nadia, Ular, Putri, dan Nadia. Oke, jadi semuanya sudah menggunakan itu. Semuanya ya, sudah merangkai nama juga. Ibu akan merangkai kembali nih. Sebelah kanan itu ada Nida, Putri, Ular, Amalia, Nadia, Nura, Olivia, dan Nurul, dan sendiri. Oke, biar semakin dekat begini kita bermain dulu. Yuk. Apa ya? Kita akan bermain yang sedang sedikit kalau kalian sedang lihat itu. Jadi permainan marshmallow. Oke, ini jelas. Jadi permainannya untuk melatih konsentrasi. Jadi kita akan menggunakan ketukan sambil berbicara. Ada kata marshmallow, keyboard, tapi di depan kata marshmallow ditambahkan angka. Dicontohkan. Yang gampang kan? Oh masih siang, udah siang ya, jadinya. Oh oke, ya udah diganti menjadi rangkaian cerita. Oke, jadi kan nanti kita akan merangkai cerita satu orang minimal 3 kata. Minimal ada minimal 2 kali. Itu rangkaian kalimat ini cerita. Oke, jadi ibu akan menggunakan satu tema. Temanya yaitu rumah. Ibu akan memulai lalu diikuti dimulai dari yang tidak usah disebutkan dari awal itu dilanjutkan lagi. Nah, jadi kalau misalnya melanjutkan cerita dengan tema rumah. Kalau misalnya orang terakhir ada kata terakhir yang diucapkan itu yang, berarti kan yangnya harus diucapkan. Ya, kata terakhirnya harus diucapkan. Ya, minimal 3 kata. Boleh lebih dari berarti nambah 2 kata. Iya, berarti nambah 3 kata. Jadi kita harus 3 kata. Oke, mulai. Rumah memiliki seekor kucing yang amat mengemaskan. Kucingku kuberi nama. Kucingku kuberi nama
besok kemudian besar menjadi kecil. Dia suka mencuri ikannya, masak oleh ibuku. Biasanya ikannya ada ikan suka ikan sapu-sapu. Nah, yang sapu-sapu yang dimasak oleh ibuku dimasak ke dalam ikannya menarik. Dimasak rendang jadi semut, jadi semut jadi lebih ada lebih aktif lagi dibanding makan ayam dibanding makan lebih baik kita satu-satu. Sapu-sapu lebih nikmat jika dimakan dengan sambal. Kita masih terbawa terlebih dahulu. Sekali lagi. Oke, bisa dilanjut? Bisa. Ya, baik. Seperti tadi sudah dijelaskan pengertian KKP konseling kelompok yaitu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Di sini kalian sudah paham? Sudah paham? Oke. Karena di sini ada kita melakukan kegiatan konseling kelompok, ibu akan memberikan satu contoh topik. Kalau konseling kelompok itu sebenarnya satu topik, yaitu topik tugas. Dan satu topik yang diberikan disebutkan kita tahu akhir. Jadi kalian akan membahas suatu konseling kelompok itu ada satu topik, di mana topik itu adalah topik tugas. Apa sih topik tugas? Topik tugas adalah topik yang diungkapkan oleh anggota kelompok dan dibahas oleh anggota kelompok juga. Nah, ibu bapak kemudian ada yang mau membawa pendapatnya mengenai topik tugas apapun, baik permasalahan pribadi, kesulitan, apapun. Jadi biasalah masalah kesulitan itu bingung kita kalau sekolah itu mau jadi mengenai masuk sekolah kemana ya? SMA dan SMA itu ya? Ada permasalahan lain yang kira-kira mau diungkapkan? Kalau itu sama apapun berat itu aja berarti ya. Oke, berarti kita sekarang akan membahas mengenai pemilihan sekolah lanjutan. Kali ini berkaitan dengan karir ya kak. Kenapa sih hal ini dibahas? Karena diharapkan kalian bisa untuk menemukan apa ya, potensi di diri minat bapak sehingga kalian tidak salah langkah. Diharapkannya kalian tidak bosan saat nanti melakukan kegiatan
kegiatan tersebut tersebut. Oke, silakan dibahas siapa yang mau mengikuti itu. Permasalahannya saya belajar dari kakak saya kan bekerja sudah sampai semester 6. Kok pindah jurusan mengulang lagi ke semester 4. Jadi merasa salah jurusan itu. Bukan cuma SMA aja ternyata udah kuliah loh bu, udah semester 6. Oke, dari kira-kira nih kalau misalnya kayak gitu kalian baiknya memberi saran apa? Idealnya seperti itu ya, tapi kan ya kita nggak bisa maksa dua orang. Jadi memang milih sekolah, milih ini itu bukan sesuatu yang mudah. Sebenarnya banyak faktor ya kenapa hal itu muncul. Salah satunya juga bisa memiliki teman. Itu faktor yang sangat tidak baik karena pasti akan menyebabkan hal seperti itu membuat kalian berhenti. Ya, setelah kan keluar lagi dari kalian ya kayak waktu itu berarti harusnya kalau dari awal tuh udah tahu udah melakukan gimana yang diajarkan dan sudah ini kan mengenai menilai sesuatu satu hal, jadi kita bisa menggunakan metode ini seperti mana ya Kak? Tapi misalnya nih Bu, saya pengennya mungkin misalnya suatu saya lain namanya apa sih itu saya pengennya dapat buku, tapi orang tua tuh mikirnya kan lumayan ya biayanya ya buat HP buku jadinya gimana? Jadi kalau misalnya pilihan kita berbeda dengan pilihan orang tua, sebenarnya itu hal yang sering terjadi juga di dalam kehidupan. Nah, hal bedanya kita coba omongin itu baik-baik ini. Dan kita juga bisa mencari informasi beasiswa untuk memudahkan orang tua sehingga mereka bisa mengikuti pilihan ini. Juga bisa ya. Kalau perlu bantuan itu bisa nanti itu tanda-tandanya. Kemudian lain, tadi yang belum mau siapa saja sudah berbicara. Yang belum, yang lainnya mau berbicara. Kan tadi dulu kan untuk mulai potensi itu, tapi kalau itu hobi atau yang dilakukan itu jadi gimana cara menjadi ada lagi yang lain yang mau pendapatnya? Terus bisa harus sama
tugas minat bapak sudah direncanakan karena ibu juga baru bergabung di sini ya, jadi ibu udah mengajukan ke sekolah. Semoga dia biar kita juga tahu nih gimana anak sebenarnya. Doain sama dia. Kan rapi loh. Udah gratis. Kita tulis video, jadi kita buat notes atau catatan ini apa yang kita suka, tujuan kita masuk di sini itu apa, sehingga kalau misalnya kita udah ngobrol lagi udah suka lagi, kita baca lagi, oh ini boleh jadi lebih terus, ayo terus semangat, membuka semangat dengan membaca buku-buku lama. Dan apa sendiri pembahasan mengenai pernah kita mengambil keputusan untuk sekolah lanjutan masih banyak ya, tapi kalau seperti anak saya kan ibu maksudnya tadi ibu ya maksudnya menurut itu gimana gitu supaya tidak selalu disalahkan saya juga punya. Tapi tadi ibu bilang usahakan jangan mengikuti teman, jadi kalian harus memutuskan memang mau dan melihat kemampuan diri. Kalian boleh kok mencatat, aku suka menulis. Kita nggak emang bahasa Inggris, pasal bahasa Inggris. Aku suka banget hal yang menulis. Aku menyukai pelajaran-pelajaran lain sekiranya ada di mata kuliah bahasa Indonesia. Dulu ada yang suka gambar nih, ini sudah memiliki bakat yang berat. Tapi kita bakat itu, mau dijadikan pekerjaan. Tidak. Jadi kalian harus menulis plus dan minusnya kita mengambil keputusan. Kalau mengambil untuk jadi mengambil sekolah SMP atau SMK atau SMA, dicari tahu dulu plusnya SMK apa, minusnya apa, kira-kira dia aku cocok atau enggak di SMA apa, apakah IPS atau IPA yang bisa dipahami. Oke, dan kegiatan hari ini membuka pikiran kita mengenai sekolah kita. Sudah tahu ya, nanti jadi kalian bisa lebih Oke, dari kegiatan hari ini disimpulkan dari memahami yang bisa diambil keputusan nantinya memilih sekolah. Semoga kalian juga bisa menerapkan, jangan cuma ditulis kiranya yang mana yang paling cocok. Kalau misalnya nanti masih bingung, boleh ditanya sama teman-teman. Sehingga kalau gitu kan saya ditanya ke orang tuanya, nanti ini kalau tanya orang tua malu gitu ya, atau nanti itu juga karena ada data-data dari guru BK sebelumnya mengenai yang bisa dilihat kalau mendapat cocok. Ada apa yang ingin memberikan pesan dan pesan setelah
kegiatan hari ini? Boleh. Saya ada lagi yang lain? Sudah cukup? Terima kasih. Harapan itu juga akan diharapkan semoga kalian tidak salah langkah, tidak salah mengambil keputusan. Semoga kegiatan hari ini dan tempat kalian bisa dengan tepat, efisien, sehingga kalian tidak ragu lagi untuk melangkah ke arah. Ini ucapan terima kasih pada kalian yang sudah datang hari ini, sudah meluangkan waktunya. Sebelum kita berpisah, amal kita berdoa dulu. Ada yang mau mendoakan pulang? Terima kasih. Assalamualaikum.